Makanya kenapa teman-teman? Saya sarankan untuk kita terus menyuarakan, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Karena dia seperti ini, itu takut bisnis-bisnisnya terganggu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Sebuah akun Twitter bernama Dika/Azam menuliskan sebuah caption dengan mengupload foto Yusuf Mansur disandingkan dengan gambar ilustrasi seseorang bermain tarot, teman-teman. Captionnya begini: apa kesamaan dari Ustadz Yusuf Mansur dalam kurung era tahun 2017 dan penyedia jasa tarot? Keduanya melakukan praktik komodifikasi spiritual atau agama. Yang membedakan hanyalah skala komodifikasinya. Kenapa begitu? Tanda tanya, teman-teman. Kemudian dia juga merepost sebuah tulisan dari tirto.id. Tambahan, referensi bahwa fenomena pencampuran agama dan dakwah Yusuf Mansur. Jadi sebelum saya membacakan tulisannya yang menurut saya ini menarik, saya ingin mengatakan kepada teman-teman, menyampaikan bahwa sejauh ini saya belum melihat kesiapan, belum melihat keseriusan dari Yusuf Mansur dalam menghadapi orang-orang yang memprotes haknya gitu, yang meminta atau menuntut haknya. Kami tidak menuntut Yusuf Mansur untuk ujuk-ujuk langsung memberikan setiap orang yang menuntut haknya langsung memberikan, tidak. Tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa hampir setiap orang yang mengkritisi Yusuf Mansur dalam hal ini meminta haknya, itu mereka memiliki bukti, teman-teman. Mereka memiliki bukti bahwa mereka berinvestasi atas dasar presentasi dari Yusuf Mansur atau ajakan dari Yusuf Mansur, yang mana kemudian di hari ini mereka mengalami kerugian, teman-teman. Mulai dari Kondote Moyavi di Hotel City, itu ada patungan aset, tabung tanah, umroh merdeka, ada Paytren, kemudian investasi batubara. Di sana mereka berinvestasi, itu karena presentasi dari Yusuf Mansur, ajakan Yusuf Mansur. Beberapa kali di waktu lalu saya mengupload video di mana Yusuf Mansur dengan belak-belakan mengatakan bahwa yang tidak bergabung dengan Paytren itu blow on. Benar-benar mengajak umat. Lalu kemudian apa yang terjadi sekarang? Paytren Asset Management ditutup oleh OJK dan Yusuf Mansur lepas tangan begitu saja. Duit sudah masuk di sana, teman-teman. Entah berapa miliar duit yang masuk ke Paytren lalu kemudian ditutup, dan berapa orang yang kemudian mengalami kerugian dari aktivitas itu, dari program itu, teman-teman. Makanya saya bilang sampai hari ini saya belum menemukan keseriusan dari Yusuf Mansur untuk kemudian berupaya, beritikat baik, menyelesaikan urusannya dengan para korban. Makanya kemudian sampai hari ini kami masih bersuara mengkritisi Yusuf Mansur, bahkan memboikot bisnis-bisnis yang berafiliasi dengan Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Warung Group, di mana di sana ada Warung Stick and Stick, X Gym, dan Bebek Selamat, Bebek Goreng Haji Selamat, teman-teman. Mari kita bacakan tulisan yang diupload oleh tirto.id ini. Dulu saya salah, nggak usah diluruskan. Baru akan melangkah ke bisnis investasi yang legal. Yusuf Mansur diberondong laporan polisi, dituding melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi. Reporter Deki Hasbi Bidana, terbit 16 Juli 2017, 23.02. Ini referensi yang diupload di Twitter. Tirto.id. Indikasi Yusuf Mansur melakukan penipuan dan penggelapan duit, salah satunya karena sang dai mencampurkan antara dakwah dan bisnis saat berdakwah. Mansur diduga menebar kisah sukses yang fiktif. Setelah itu, ia meminta jamaah menyerahkan harta untuk bersedekah melalui dirinya. Teman-teman masih ingat video yang kita upload mengenai Yusuf Mansur bercerita tentang dia sedekah mobil kemudian besoknya berikutnya dia dapat mobil yang lebih mahal, dan begitu seterusnya. Dia sedekah 1 juta kemudian dapat 10 juta, sedekah 10 juta dapat 100 juta. Itu adalah cerita Yusuf Mansur yang sejak awal saya katakan itu adalah fiksi, itu adalah fiktif. Karena kenapa, teman-teman? Sampai detik ini saya belum melihat Yusuf Mansur menjawab tantangan saya. Kalau memang benar ajaran Yusuf Mansur tersebut, kenapa dia tidak sumbangkan semua hartanya? Kan logikanya bisa dikali 10. Sekali lagi kami katakan, kami tidak mendiskreditkan
yang namanya sedekah atau saling berbagi, tidak. Tapi cara Yusuf Mansur menyampaikan itu yang kami kritisi. Oke, kita lanjut. Tak jelas berapa dana yang berhasil dihimpun di setiap dakwah Yusuf Mansur. Ia juga tak mempedulikan asal-usul harta jamaah yang diserahkan kepadanya. Selain itu, tak diketahui harta jamaah dibawa kemana dan diperuntukkan untuk apa. Dieki Hasbi Widana dari Tirto menjalin komunikasi dengan Yusuf Mansur melalui layanan pesan WhatsApp sejak 7 Juli hingga 19 Juli 2017. Yusuf Mansur enggan bertemu langsung sekalipun reporter Tirto berulang kali meminta untuk mewawancara tatap muka. Yang Yusuf Mansur mau bertemu itu dengan wartawan-wartawan yang dia rasa itu menguntungkan dirinya. Kalau yang bersifat mengkritik atau mempertanyakan itu kayaknya sulit untuk menemui Yusuf Mansur, untuk ditemui Yusuf Mansur. Saat dikonfirmasi mengenai metode dakwah dan tudingan miring atas kegiatan menghimpun dana umat itu, Mansur enggan membela diri. Ia justru mengaku salah. Enggak usah diluruskan, saya salah, insya Allah saya perbaiki. Saya penuh dengan ketidaktahuan, kata Mansur. Insya Allah saya akan belajar terus, jadi saya tidak akan bela diri. Saya minta maaf saja, sebagai ustadz, sudah banyak menyusahkan, lanjut Mansur. Memang dia selalu seperti itu, teman-teman. Jadi trik yang dia gunakan seperti itu, langsung mengaku salah, minta maaf, segala macam. Ya kamuflase, lagi-lagi kamuflase gitu. Padahal kan yang kita inginkan bukan pengakuan dosanya gitu. Bagaimana caranya dia menyikapi ini? Bagaimana caranya dia menyelesaikan urusan dengan para korban? Tidak perlu minta maaf, teman-teman. Ngapain lu minta maaf tapi urusannya nggak selesai? Jadi seolah-olah kayak kalau menurut saya ini kayak playing victim. Kayak playing victim, seolah-olah ini dia orang yang oh, oke lah saya terima, saya salah, gini, minta no. Minta maaf itu soal belakang. Yang penting bagaimana caranya Anda mengembalikan hak-hak orang, teman-teman. Mansur pun enggan menjelaskan lebih terang bagaimana proses hukum terkait bisnis investasinya. Ia menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Namun ia menegaskan hingga saat ini, seluruh bisnis investasinya ditutup sejak ditegur Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Tapi saya dulu nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham ada aturannya, ada regulasinya, ujarnya. Ini kan omong kosong, teman-teman. Semoga apa yang terjadi bisa menebus kesalahan dan semua dosa saya, aib yang nggak kelihatan dan nggak diungkap. Wah, jauh lebih besar, katanya. Mansur juga kesal dengan beberapa wartawan yang memberitakan tanpa konfirmasi mengenai perkara investasi yang dinilai OJK sebagai praktek ilegal. Ini terkait pemberitaan yang menyebutkan Mansur meminta berdamai dengan para investor di Surabaya yang melaporkannya ke kepolisian. Sama sekali. Hingga wawancara ini dirilis, Mansur belum mengajukan klausul damai. Bagaimana kelanjutan investasi Hotel City dan Kondotel Moyafidi? Pertanyaannya ya. Kondotel Moyafidi bisa nanya langsung ke Bareskrim Mabes Polri, ke penyidiknya langsung. Ini kata Yusuf Mansur. Tapi terhadap kasus yang disebut sebagai saya menipu atau apa, ya baiknya langsung ke Bareskrim Mabes Polri yang jawab. Jangan saya malahan yang jawab. Ya harusnya memang dia yang tabayun, yang klarifikasi, teman-teman. Terkait laporan 4 orang di Surabaya dan 1 orang di Solo mengaku sebagai korban investasi Kondotel Moyafidi, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah Anda mendorongnya ke arah damai kembali seperti yang terjadi sebelumnya ketika Anda dilaporkan ke Mabes Polri? Nggak benar kalau saya kesannya minta damai dan dicabut. Yang minta damai dan dicabut hanya yang salah. Saya saat di Bareskrim, saya juga bukan nyabut, tapi emang nggak terbukti. Tapi saya tetap bayar apa yang dituntut. Sebagai komitmen, saya membantu dan saya tambah membuka kesempatan lagi. Ya, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi tidak merasa salah, selalu merasa benar. Lalu bagaimana ini? Ada dua belah pihak. Ada dua belah pihak. Tidak mungkin dua belah pihak ini saling berselisih. Ini dua-duanya benar, ini saya tidak percaya, teman-teman. Pasti ada salah satu. Dan yang menuntut Yusuf Mansur, yang menuntut haknya atas Yusuf Mansur itu bukan 1-2 orang, teman-teman. Banyak dari berbagai model kasus, dari berbagai model investasi. Kita tidak salah hitung yang sedekah, itu sedekah udah banyak banget nggak terhitung, teman-teman. Dan memang susah juga kita tracking. Tapi yang mudah kita tracking itu adalah investasi. Teman-teman masih ingat konten yang saya bahas kemarin mengenai Pak Zaini Mustafa, kejanggalan kasus hukum yang dialami oleh Pak Zaini Mustafa, di mana ketika kasasinya diputuskan, Yusuf Mansur sudah mengetahui hasilnya dan Pak Zaini sudah mengetahui hasilnya, namun Pak Zaini tidak kunjung menerima bukti putusan kasasi tersebut, teman-teman. Relas pemberitahuan kasasi tersebut tidak Pak Zaini terima. Bahkan kemarin Pak Zaini mengatakan bahwa fisiknya dia tidak terima. Hanya email saja, dalam bentuk email. Itu pun setelah Pak Zaini bersurat beberapa kali, teman-teman.
Bila masih ada yang merasa dirugikan, ya ke saya aja. Tapi kawan-kawan ini senangnya ke kepolisian dan media. Ini seakan menjadi bukti bahwa yang diinginkan adalah bukan penyelesaian, tapi keributan. Sedang saya enggak suka nyari ribut, saya sukanya nyari duit. Pengacara Rahmat Siregar dan Pak Darso CS pasti baca Instagram saya ini. Salam hormat buat bapak-bapak semua. Makasih untuk semua hal. Doa terbaik untuk bapak-bapak semua. Selanjutnya silahkan hubungi Pak Albab, kuasa hukum Yusuf Mansur. Saya maunya gimana dengan izin Allah. Dia bilang begitu gitu. Ini pernyataan beberapa tahun yang lalu ya. Dia bilang begitu. Ini teman-teman maunya ribut-ribut di kepolisian, di media. Kenapa nggak datang ke rumah saya saja? Itu kan omongannya, dan itu omong kosong teman-teman. Terbukti omong kosong karena 2 kali rumah Yusuf Mansur didatengin. Yusuf Mansur tidak menemui korban-korban yang mendatangi rumah beliau. Rumah Yusuf Mansur tidak ada. Jadi itu saya katakan omong kosong. Yusuf Mansur mengatakan bahwa ngapain ke kepolisian, ngapain berurus ke media, keluar-keluar di media. Kenapa ke rumah saya saja? Nggak ke rumah saya saja. Itulah omong kosong teman-teman. Karena itu sudah kami lakukan dan Yusuf Mansur tidak muncul batang hidungnya teman-teman. Salam dan doa saya juga untuk semua wartawan dan polisi seluruh tanah air. You are all my sahabat. You are all my keluarga. Enggak bakalan saya nyalain wartawan dan polisi. Ya memang bukan salah mereka teman-teman. Ngapain? Polisi sudah tugasnya menerima laporan dan menindaklanjuti. Do your job. Apa sih nyampur-nyampur? No worries. Wartawan mah juga di mana sumbernya saja nulisnya. Kawan-kawan wartawan selalu berusaha minta konfirmasi ke saya, sedang saya selalu bilang, sudahlah jangan kita perpanjang, dunia ini isinya sudah banyak keributan. Dia sudah bikin masalah, lalu kemudian ketika orang ingin mengklarifikasi, menyelesaikan, dia bilang begitu gitu. Memang nggak mau klarifikasi, tapi dia bahasa nolaknya itu playing victim lagi-lagi teman-teman. Seolah-olah dia ini kayak terzolimi gitu. Ini menyebalkan sekali teman-teman. Seperti saya bilang, daripada nyari ribut, nyari persaudaraan aja, nyari kawan aja. Yang begini ini bukan soal takut, tapi soal pilihan sikap dan soal belajar dewasa. Pengen berkata kasar. Bisa jadi mereka akan melangkah lagi dan melangkah terus ke kepolisian yang lain. Ya nggak apa-apa, saya serahkan sama Allah saja. Bagaimananya. Kami akan dakwah terus, kami akan bisnis terus, kami akan bergerak terus. Sampai Allah yang menghentikan kami. Jika Allah suruh berhenti, ya berarti saya disuruhnya istirahat. Ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah, amin. Semoga Allah yang memang turun tangan menyuruh Yusuf Mansur ini berhenti ya teman-teman. Untuk konfirmasi selanjutnya bagi wartawan silahkan langsung ke Bareskrim Mabes Polri saja. Salah kata mereka, saya terima, betul kata mereka. Ya semoga apa yang terjadi bisa nebus kesalahan dan semua dosa saya. Aib yang nggak kelihatan dan nggak diungkap jauh lebih besar. Emang ini ambigu ya Yusuf Mansur ini. Sekali lagi saya katakan ambigu. Dia selalu mengatakan seperti ini gitu. Semoga dengan ini bisa menebus salah. Apa loh? Masalah yang belum selesai bisa menebus dosanya itu dari mana coba? Utang ente bayar gitu loh. Gimana caranya gitu bisa menebus kesalahanmu kalau itu belum selesai masalahnya gitu? Seandainya Anda memberikan harta Anda gitu, menyelesaikan urusan Anda, lalu Anda berkata seperti itu, mungkin masih masuk akal. Tapi ini Anda tidak selesaikan masalah, Anda menghindar, lalu bilang semoga ini bisa menjadi penebus kesalahan. Apa loh? Nggak masuk akal gitu loh. Kayak mau membodoh-bodohi orang gitu loh. Dengan kata-kata yang seolah-olah santun, tapi sebenarnya menghindari masalah gitu loh. Lanjut, soal metode dakwah Anda, banyak yang mengkritik bahwa dakwah Anda cenderung mencampurkan antara dakwah dan bisnis. Tak jelas juga uang dan barang sedekah yang diserahkan ke Anda itu dialokasikan kemana dan diperuntukkan apa. Bagaimana Anda menanggapi ini? Jawabannya apa coba? Nggak usah diluruskan, saya salah, insya Allah saya perbaiki. Saya penuh dengan ketidaktahuan, insya Allah saya akan belajar terus. Jadi saya tidak akan bela diri, saya minta maaf saja. Sebagai ustadz, sudah banyak menyusahkan. Jawaban macam apa gitu loh? Jawaban macam apa itu? Jawaban macam apa itu loh? Orang diminta klarifikasi, diminta kasih jawaban, dia nggak usah diluruskan. Insya Allah saya perbaiki, saya penuh dengan ketidaktahuan, insya Allah saya belajar terus, saya tidak akan bela diri, saya minta maaf saja. Jadi kayak begini, analoginya gini, bro, lu maling ya di rumah si A? Nggak usah diluruskan, saya salah. Saya minta maaf saja, saya penuh dengan ketidaktahuan. Bro, lu maling di rumah si B? Nggak usah diluruskan. Ini kan baik teman-teman,
Itulah yang kemudian menjadi tulisan yang menurut saya menarik. Ada itu lebih lengkapnya ada di Twitter, teman-teman. Silakan di googling saja, di searching saja, lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi. Saya hanya bacakan poin-poinnya saja. Intinya saya mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini selalu melakukan trik-trik seperti itu gitu, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ofensif, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritikan dengan jawaban-jawaban yang kamuflase, yang plain victim, seolah-olah dia ini menerima legowo, tapi sebenarnya menghindar, teman-teman. Pada intinya dia ini menghindar, jadi jangan terkecoh dan jangan terjebak dengan jawaban-jawaban dia gitu. Saya sudah paham betul gitu. Sudah paham betul, hampir 4 tahun saya menelusuri bagaimana sifat dan tindak tanduk Yusuf Mansur ini sudah hafal saya dengan jawaban-jawaban dia yang template seperti itu gitu. Sudahlah, saya minta maaf saja, saya salah, ini gitulah, seperti itu saja gitu. Makanya kenapa teman-teman, saya sarankan untuk kita terus menyuarakan, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, karena dia seperti ini, itu takut bisnis-bisnisnya terganggu, teman-teman. Takut, dia ini takut citranya terlihat salah di depan umat gitu, di depan masyarakat. Karena kalau seperti itu, umat kemudian akan menjauh, bisnis-bisnisnya pun akan melompong gitu, akan kering kerontang gitu. Saya katakan sekali lagi teman-teman, Yusuf Mansur mengaku dalam sebuah video bahwa di tahun 2010 dia bergabung ke Warung Group, Warung Steak and Shake. Di sana ada Warung Steak and Shake dan bebek goreng Haji Slamet, teman-teman. Secara jelas letterlet Yusuf Mansur mengatakan di tahun 2010 dia bergabung dengan Warung Steak and Shake, bekerja sama dengan Jody Protoseno. Makanya kenapa kemudian saya katakan kepada teman-teman untuk terus menyuarakan, memboikot Warung Steak and Shake. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, boykot Warung Steak, boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak, stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop
makan di sana. Stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha.